Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Setelah konten yang berjudul Gibran No itu ada komentar ya. Setelah video itu saya upload, ada komentar ngomong gini, Pak Tua, maksudnya saya ya Pak Tua, gak usah ikut-ikut komentar tentang politik, mendingan jual bubur aja. Bagaimana caranya supaya dagangan Bapak laku dan laris ya. Terus ada yang jawab, masalah buat lo, mau tua mau muda, semua orang harus tahu kebenaran politik ya. Ini komentarnya menarik ya. Jadi yang komentar pertama itu dia bilang, saya sebagai orang tua nggak usah ngomong politik, tapi bagaimana sebagai tukang bubur supaya buburnya itu laris ya. Di situ masalahnya. Susah jualan bubur yang laris itu ya. Itu ada kaitannya nggak dengan politik loh. Saya tanya teman-teman pedagang, ibu-ibu tukang bakso yang jualan bakso di rumahnya ya, Bu, gimana baksonya, laris apa enggak? Ini waktu saya jualan bubur, dia mampir di depan gerobak saya pagi-pagi habis dia jualan beli sayur gitu kan. Terus dia bilang, sepi Pak, kata dia nih, kata ibu-ibu umur sekitar 55 gitu. Sejak kapan sepi? Sejak habis lebaran udah 2 bulan katanya. Terus saya tanya, apa yang maksudnya sepi itu apa? Maksudnya sepi itu dapat duit jualan bakso itu, tapi nggak bisa belanja lagi. Jadi penjualannya menurun drastis sehingga nggak bisa uang yang didapat itu diputer ya. Terus kok dalam hati kok sama pengalaman saya jual bubur ayam susah ya. Ini kan ada kaitan dengan politik ya. Terus saya tanya lagi si Mail ya, teman saya yang dorong gerobak jualan baslok ya, 2000 itu 3 sekarang, tadinya 500 sekarang naik 700-an. 5:30 ketemu dekat masjid. Saya buka itu dandangnya, masih banyak ini. Iya, sepi katanya. Sepi itu apa namanya, penjualannya payah itu ya. 5:30 mau pulang, dia masih setengah, biasanya habis dulu. Terus saya tanya lagi orang yang jualan citul pakai gerobak, teman saya juga yang sama-sama kontrol infeksi paru di hidung itu apa tiap sebulan sekali, jam 10 jam berapa ya, jam 4 gitu, 4 sore. Gimana Bang? Aduh, melehoy gitu. Melehoy itu penjualannya payah katanya. Kenapa? Nggak tahu katanya. Itu ada kaitan dengan politik ya. Jangan dikira itu jual bubur nggak ada politik, yang ada. Terus kemudian saya datang ke si Engkoh jualan material bangunan ya, warung kecil sih apa namanya, toko material nggak terlalu besar. Di situ di dekat komplek, di dalam komplek Gria Branwir. Gimana kok ini apa dagangan nih material? Rame sepi. Aduh, sepi. Sejak kapan sepi? Sebelum Pilpres. Dari siapa tahunya sepi? Yaitu apa namanya, dari supplier yang kesini itu pada ngeluh
nggak ada ordernya, ya tentu mereka nggak dapat komisi. Itu apa namanya itu, supplier itu kan dia nyari pelanggannya itu kan ini apa namanya, toko-toko material. Nggak ada yang order katanya. Sejak kapan? Sejak sebelum pilpres ya. Dan saya sendiri hari Kamis kemarin itu jualan bubur masa cuma dapat 10.000. Itu pada kemana sih duit itu? Coba itu pertama ya, dari segi pedagang ya. Yang kedua, dari segi data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, tahun ini ada 3,5 juta anak-anak SMA dan SMK yang nganggur. Tahun ini belum ditambah tahun yang lalu ya. Terus kita lihat cari kerjaan susah ya. Anak-anak SMA di kampung ini itu kerjanya sedapatnya, ada yang di bawah standar UMR di pom bensin itu berdiri 8 jam 2 juta, ya terpaksa diambil 2 juta sebulan ya. Ngisi di pom bensin tuh loh, anak SMA, anak SMK ya, beberapa santri dari pesantren Jolali juga yang sekarang ada yang jadi ini apa namanya itu, ngelap pekerjaan yang berbahaya, pakai gondola ngelap apartemen, kacanya itu lantai 40 misalnya, gajinya juga nggak seberapa sih. Kemudian office boy, anak-anak SMA itu susah loh cari kerja. Ini kan harus diselesaikan masalah ekonomi yang menjepit masyarakat ini, termasuk saya sebagai tukang bubur itu harus gimana, masyarakat kecil itu harus dibela. Harga-harga juga pada mahal kan di pasar tuh, tepung naik, beras naik, coklat naik kan gitu menurut mereka itu, ya kan. Daging naik, cabai setan atau cabai yang galak itu naik misalnya. Ini kan banyak faktor-faktor ekonomi susah karena faktor politik yang nggak dikuasai oleh masyarakat, faktor kebijakan politik ya. Jadi kalau kemudian saya sebagai tukang bubur ngomong politik itu kan maksudnya ada harapan moga-moga presiden baru ini bisa memperbaiki keadaan, ya kan. Kemarin kita lihat 10 tahun di Indonesia itu ada 16.500, tepatnya 15.986 ya, hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia. Dengan sekaligus tenaga kerja Cina masuk ke sini. Ya, tentu menimbulkan ketegangan sosial ya. Karena banyak orang-orang Cina yang digaji dengan standar internasional, sementara orang-orang pribumi yang bekerja di perusahaan Cina itu digaji dengan standar UMR atau UMP ya, upah minimum provinsi. Jadi ada kaitannya ya, kebutuhan hidup orang banyak itu kan ditentukan oleh keputusan-keputusan politik, dan yang menerima akibatnya kalau pajak-pajak motor naik dan lain-lain naik, itu kan yang kena rakyat yang nggak punya power kecuali menerima akibat dari keputusan politik itu. Jadi untuk meningkatkan penjualan itu nggak semudah yang kita harapkan ya sebagai penjual bubur itu. Karena apa? Ya karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah secara makro yang mempengaruhi harga-harga bensin dan lain-lain. Itu kan semuanya keputusan politik ya. Nah kalau politik dalam perspektif sosiolog Amerika, Talcott Parsons katanya, politik adalah satu keinginan untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik ya. Yaitu politik bukan seperti yang ditunjukkan oleh demonstrasi jalan, tapi satu kehendak, kata Talcott Parsons, itu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo dan Gibran bisa itu membuat
tukang bubur dan teman-temannya itu sejahtera, mudah mencari maisha, penghasilan, barang-barang itu terjangkau. Ini kan kepada mahal tuh susah. Terus uang itu kayak hilang, kering kemana itu? Katanya sih ada kaitannya dengan SBN itu, surat berharga negara apa, sun atau apa itu, sih nggak ngerti itu. Sehingga uang itu tersedot untuk bayar utang, sehingga uang yang harusnya berputar di masyarakat itu nggak terjadi karena sebagian besar untuk membayar utang ya. Sehingga ekonomi mangpet nih, nggak jalan nih. Nah, kebijakan untuk bayar utang atau utang dengan biaya bunga yang besar dan kemudian sepertiga APBN untuk bayar utang misalnya gitu, itu kan nggak bisa dikerjakan oleh tukang bubur, tapi itu kan kebijakan orang yang punya kekuasaan dan dampaknya langsung atau tidak langsung kepada masyarakat kecil. Jadi untuk meningkatkan penjualan bubur tanpa ngomong politik itu kayaknya nggak bisa ya, seperti nggak bisa memisahkan ikan dari air di kolam ya. Bagaimana menurut Anda, terutama yang nanya ya? Ada kaitannya politik dengan bubur ayam ya, dan tidak mudah untuk meningkatkan income ya, atau melakukan efisiensi. Apanya yang di efisiensi untuk unsur-unsur bubur ayam, kacang beli, nggak bisa kita tawar tuh kacang, bawang merah itu, beras nggak bisa ditawar beras kan, gitu semuanya itu kan karena kebijakan politik pemerintah. Termasuk minyak, mana minyak pernah turun ya, minyak gorengnya. Ayam nggak pernah turun. Ayam tergantung pakannya. Pakan yang menentukan siapa? Pakan ayam ya, mafia ayam itu kan. Rakyat hanya menerima ya nasib ya di negerinya sendiri yang katanya seperti sepotong surga di Katulistiwa, kata Pujangga Besar Multatuli. Tapi banyak orang mati di lingkungan surga yang hijau royo-royo dan subur makmur itu. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.